Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Saulia dengan nomor NPM 25110110075. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu A. Struktur laporan penelitian dan kegiatan. Struktur laporan penelitian dan kegiatan umumnya terdiri dari beberapa bagian utama yang saling terkait untuk menyajikan informasi secara komprehensif dan logis. Meskipun ada sedikit variasi tergantung pada jenis laporan dan bidang studi. Unsur-unsur inti yang membentuk struktur laporan penelitian dan kegiatan meliputi: yang pertama ada halaman judul, berisi judul laporan, nama penulis atau peneliti, institusi, dan tanggal penyelesaian. Yang kedua ada abstrak, ringkasan singkat namun padat yang mencakup tujuan, metode, hasil utama, dan kesimpulan laporan. Abstrak harus mampu berdiri sendiri dan memberikan gambaran umum tentang keseluruhan laporan. Yang ketiga ada kata pengantar, ucapan terima kasih atau pengantar singkat dari penulis. Yang keempat ada daftar isi, memuat semua judul bab, subbab, dan halaman terkait untuk memudahkan pembaca menemukan informasi. Yang kelima ada daftar tabel, jika ada. Daftar semua tabel yang digunakan dalam laporan beserta nomor halaman. Yang keenam ada daftar gambar, jika ada. Daftar semua gambar, grafik, atau ilustrasi yang digunakan dalam laporan beserta nomor halaman. Yang ketujuh ada daftar lampiran, jika ada. Daftar semua lampiran yang disertakan di akhir laporan. Kenalkan, nama saya Zaskia Khairunisa dengan NPM 25110111071. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur laporan penelitian dan kegiatan pada bab 1 pendahuluan dan bab 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu adalah bab 1 pendahuluan. Bab ini merupakan pintu masuk pembaca untuk memahami topik penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengapa dan apa yang akan diteliti atau apa yang akan dilakukan. Pada bab 1 pendahuluan terdapat 4 yang harus disajikan, yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian atau kegiatan, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian atau kegiatan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Pada latar belakang menyajikan konteks masalah atau kondisi sesuai dengan data yang akan mendorong penelitian atau kegiatan. Dapat menjelaskan alasan pentingnya penelitian atau kegiatan yang akan dilakukan, serta untuk menunjukkan relevansi topik dengan kebutuhan ilmu pengetahuan. Hal ini diakhiri dengan pernyataan mengapa topik perlu diteliti atau dilaksanakan. Yang kedua yaitu adalah rumusan masalah. Pada rumusan masalah terdapat pertanyaan-pertanyaan spesifik yang ingin dijawab melalui penelitian atau masalah yang ingin dipecahkan melalui kegiatan. Hal ini menjadi fokus utama dan biasanya hanya berupa kalimat yang singkat, jelas, dan berhubungan langsung dengan latar belakang. Yang ketiga yaitu adalah tujuan penelitian atau kegiatan. Pada bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai dan ditulis melalui penelitian atau kegiatan tersebut. Hal ini harus sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian atau kegiatan. Pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana kontribusi atau dampak-dampak positif yang diharapkan dari penelitian atau kegiatan yang dilakukan, serta menjelaskan tentang manfaat baik teoritis maupun praktis. Saya akan menjelaskan bab 2 tinjauan pustaka untuk penelitian atau kajian teori untuk kegiatan. Pada bagian ini terdapat 2 hal yang harus disajikan. Yang pertama adalah menyajikan teori-teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Pada hal ini menunjukkan posisi penelitian atau kegiatan dalam konteks penelitian yang sudah ada sebelumnya.
dapat menggunakan referensi-referensi terpercaya seperti buku ilmiah, jurnal, laporan, atau artikel-artikel penelitian. Yang kedua adalah kerangka konseptual atau teoritis. Pada bagian ini, kita akan membangun atau menyusun alur berpikir yang menjadi dasar penelitian atau kegiatan, yang akan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel atau konsep-konsep yang digunakan. Pada bagian ini sering dilengkapi atau biasa dilengkapi dengan diagram atau bagan-bagan yang akan memudahkan kita memahami topik-topik yang akan dibahas. Nama saya Muhammad Farah Ramadan, nomor NPM saya 2511011073. Saya akan menjelaskan materi bab 3, metodologi penelitian atau kegiatan. Yang pertama ada jenis penelitian atau kegiatan. Deskripsi pendekatan yang digunakan, misalnya kuantitatif, kualitatif, eksperimen, studi kasus, pelatihan, dan pengabdian masyarakat. Yang kedua, populasi dan sampel untuk penelitian. Penjelasan tentang subjek penelitian dan bagaimana sampel dipilih. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya kuesioner, wawancara, observasi, studi dokumen. Yang keempat ada instrumen penelitian. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya angket, pedoman wawancara, lembar observasi. Yang terakhir ada teknik analisis data. Prosedur yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada penyajian data. Menyajikan data yang telah dianalisis secara sistematis. Bisa dalam bentuk teks, tabel, grafik, atau gambar. Yang kedua ada analisis data. Interpretasi data yang telah disajikan. Menjawab rumusan masalah atau mencapai tujuan kegiatan. Yang terakhir ada pembahasan. Mengaitkan hasil temuan dengan teori yang ada di tinjauan pustaka. Membandingkan dengan penelitian sebelumnya dan menjelaskan implikasi dari temuan tersebut. Sekian, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Michael Rusdianto dengan NPM 25110111072. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Bab 5. Bab 5 berisikan kesimpulan dan saran dalam laporan penelitian atau kegiatan. Pertama, kesimpulan. Di bagian ini kita memberikan jawaban singkat dan padat terhadap rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi isinya berupa ringkasan pencapaian tujuan kegiatan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan. Yang kedua, saran. Saran berisi rekomendasi untuk penelitian berikutnya atau langkah praktis yang bisa dilakukan berdasarkan temuan penelitian. Jadi bukan sekadar teori, tapi juga bisa memberi arahan nyata untuk pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, daftar pustaka. Semua sumber yang digunakan dalam laporan, baik buku, jurnal, maupun sumber online, wajib dicantumkan di sini. Penulisannya harus sesuai dengan gaya citasi atau aturan penulisan yang berlaku. Misalnya APA, MLA, atau Chicago. Tujuannya adalah menjaga kredibilitas dan etika penulisan ilmiah. Keempat, lampiran. Lampiran bersifat opsional tetapi sangat penting. Isinya bisa berupa data mentah, instrumen penelitian, transkrip wawancara, dokumentasi kegiatan, atau materi pendukung lainnya yang relevan. Lampiran membantu pembaca untuk memverifikasi dan memahami detail penelitian. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik penyajian data dan temuan. Untuk menyajikan isi laporan, terdapat 3 aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu sistematis atau berurutan, jelas, dan mudah dipahami. 3 hal itu merupakan kunci keberhasilan dalam menyajikan data dan temuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semua, saya Mutiara Cahya Sipa dengan NPM 25110111070 ingin menjelaskan materi terkait teknik penyajian data dan juga temuan. Jadi teman-teman, kalau kita bikin laporan, bagian data dan temuan itu harus disajikan dengan cara sistematis, jelas, dan juga mudah dipahami. Karena kunci dari laporan yang berhasil itu
Bukan cuma datanya yang lengkap, tapi juga bagaimana kita menyampaikan materinya supaya orang lain mudah mengerti. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada gunakan struktur yang logis. Nah, jadi dalam menyajikan data kita harus memakai struktur yang logis supaya alurnya gampang dipahami. Jadi di sini ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Yang pertama itu ada urutan kronologis. Jadi urutan kronologis ini cocok kalau datanya punya aspek waktu. Jadi kita bisa susun dari awal sampai akhir secara berurutan. Yang kedua itu ada urutan tematik. Di sini kita kelompokkan data sesuai tema atau kategori yang relevan sesuai dengan rumusan masalah ataupun tujuan. Yang ketiga, itu ada urutan pentingnya. Maksudnya, kita tampilkan dulu temuan yang paling signifikan, baru diikuti oleh yang kurang signifikan. Dan yang terakhir, itu ada urutan berdasarkan rumusan masalah atau tujuan. Jadi kita sajikan dulu data sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Nah, biasanya itu jadi pendekatan yang paling umum karena bisa menjaga koherensi atau keterpaduan laporan. Oke, next yang kedua, kita bisa menggunakan pemanfaatan visualisasi data. Untuk membantu biar data kita lebih menarik dan mudah dibaca, kita bisa memakai beberapa bentuk visualisasi. Nah, yang pertama itu ada dalam bentuk tabel. Jadi di sini itu cocok untuk data yang sifatnya numerik ataupun kategorikal secara terstruktur. Dan juga pastikan tabelnya memiliki judul yang jelas, nomor tabel, ataupun sumber yang relevan. Nah, yang kedua ada grafik. Kalau grafik ini seperti diagram batang, lingkaran, ataupun garis. Grafik ini tuh sangat efektif untuk menunjukkan tren ataupun perbandingan. Yang pasti pilih jenis grafik yang paling mudah, yang paling sesuai dengan jenis data dan juga pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga itu ada gambar atau ilustrasi. Nah, di sini tuh misalnya foto atau gambar ataupun diagram alur untuk menjelaskan konsep, proses, ataupun hasil kualitatif. Juga pastikan gambar ini memiliki keterangan yang jelas dan relevan ya. Yang terakhir ada infografis. Ini biasanya dipakai kalau misalnya datanya tuh kompleks. Dengan infografis ini bisa ditampilkan lebih menarik dan juga gampang dicerna. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonita Puspitasari dengan NPM 25110111074. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3 yaitu penjelasan naratif yang jelas. Yang pertama yaitu integrasi teks dan visual. Maksudnya jangan hanya menyajikan tabel atau grafik tanpa penjelasan. Jelaskan apa yang ditunjukkan oleh visualisasi tersebut serta menyoroti temuan kunci dan kaitkan dengan konteks penelitian atau kegiatan. Yang kedua yaitu gunakan bahasa yang lugas dan tepat, yaitu dengan menghindari jargon yang tidak perlu atau kalimat yang ambigu dan gunakan istilah teknis secara konsisten dan jelaskan jika diperlukan. Yang ketiga, fokus pada temuan kunci, yaitu jangan membajiri pembaca dengan semua data mentah. Harus fokus pada temuan yang paling relevan untuk menjawab rumusan masalah atau mencapai tujuan. Yang keempat, berikan interpretasi awal, yaitu setelah menyajikan data, berikan interpretasi awal sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam. Ini dapat membantu pembaca memahami signifikasi data. Yang kelima, ada konsistensi dan akurasi, yaitu pastikan semua data yang disajikan akurat dan konsisten dengan data mentah dan gunakan format penulisan yang konsisten untuk semua tabel, grafik, dan gambar. Baiklah, saya Diana Suhanifa dengan akhiran NPM 030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan bahasa dan format baku. Hal ini penting untuk menjaga profesionalisme, kredibilitas, dan keterbacaan laporan. Apa sih tujuan dari penggunaan bahasa dan format baku ini? Tujuannya adalah agar laporan terlihat profesional, lebih dapat dipercaya, serta mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain.
Kemudian, di penggunaan bahasa ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia baku. Hal ini mengharuskan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar sesuai aturan ejaan yang disempurnakan atau sekarang disebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Aturan ini mengatur cara penulisan huruf, kata, tanda baca, dan lain-lain supaya seragam dan tidak menimbulkan salah paham. Yang kedua, yaitu tentang gaya ilmiah. Di sini kita harus menulis laporan dengan bahasa yang formal, objektif, dan tidak terlalu menonjolkan penulis, yang artinya kita harus menghindari bahasa sehari-hari atau kata-kata yang bersifat pribadi, seperti saya atau kami, kecuali memang diperbolehkan oleh pedoman kampus. Tujuannya adalah supaya laporan terkesan netral dan fokus pada isi, bukan pada penulisnya. Dan yang terakhir, yaitu jelas dan lugas. Tulisan harus langsung ke inti, tidak terlalu bertele-tele, dan tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang atau rumit yang mengakibatkan sulit untuk dipahami. Jadi, kita harus menggunakan kalimat yang sederhana, singkat, dan jelas supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zarat Sita Ramadanti dengan NPM 25110111025. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan D. Konsistensi istilah. Gunakan istilah teknis secara konsisten di seluruh laporan. Jika ada akronim atau singkatan, jelaskan pada penggunaan pertama. E. Tata bahasa dan ejaan. Perhatikan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Lakukan proofreading secara menyeluruh atau minta orang lain untuk memeriksanya. Selanjutnya, ikuti format baku sesuai pedoman institusi. Pedoman ini biasanya mencakup ukuran kertas misalnya A4, jenis dan ukuran font misalnya Times New Roman ukuran 12, spasi baris 1,5 atau 2 spasi. Margin, misalnya 4 cm di kiri, 3 cm di atas, 3 cm di kanan, dan 3 cm di bawah. Penomoran halaman, baik posisi maupun format. Format judul dan subjudul. Format tabel dan gambar, termasuk penomoran, judul, serta sumber. Serta gaya sitasi dan daftar pustaka, misalnya APA, MLA, Chicago, dan Vancouver. Baiklah, selanjutnya saya Nisa Sofa, NPM Hairan 027, akan menjelaskan B. Konsistensi. Pastikan semua elemen format diterapkan secara konsisten di seluruh laporan. Inkonsistensi dapat mengurangi kesan profesionalisme laporan. C. Penomoran. Gunakan penomoran yang konsisten untuk bab, subbab, tabel, dan gambar. Misalnya bab 1, 1.1, 1.1.1, tabel 1.1, gambar 2.1. D. Kutipan dan referensi. Gunakan sistem sitasi yang baku dan konsisten. Setiap informasi atau ide yang bukan milik penulis harus diacu dengan benar untuk menghindari plagiarisme.